Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yahweh. Pada saat ini di minggu ketiga ini kita mendengarkan firman Yahweh. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami bersyukur kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kami kuat dan sehat, dan kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada saat ini minggu ketiga pada bulan 9 ini, saya akan membacakan firman yang terambil dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang keempat, yang berbunyi demikian. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh." Kita perhatikan situasi saat-saat sekarang ini. Begitu banyak manusia yang sangat-sangat gentar, takut, bimbang menghadapi keadaan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, apalagi kakek nenek. Karena semakin hari situasinya bukan semakin baik, maka manusia sekarang berusaha bagaimana dia mengatasi hidupnya dengan berbagai cara untuk dapat menghadapi hari-hari esok. Pada kesempatan ini, saya akan menegaskan firman Yahweh ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Hari ini saya berikan temanya, manusia hidup karena melakukan firman Yahweh. Selagi manusia hidup karena melakukan firman Yahweh. Kita tahu firman itu siapa? Yang pertama-tama, firman itu adalah Yahweh itu sendiri. Nanti saudara lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, siapakah firman itu? Firman itu adalah Yahweh sendiri. Yang kedua, siapakah firman itu? Firman itu adalah pencipta semua yang ada di dunia ini, dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Itu boleh nanti saudara lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 29. Yang ketiga, siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesua atau Tuhan Yesua. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang penuh kasih karunia daripada Elohim itu. Jadi dari tiga hal ini, siapakah firman itu? Pertama-tama, firman itu adalah Yahweh itu sendiri. Yang kedua, firman itu pencipta alam semesta ini. Dia hanya ngomong, jadilah terang, jadi. Jadi cakrawala, jadi. Jadi darat, laut, tumbuhan, jadi. Jadi benda-benda penerang, jadi. Jadi binatang-binatang, jadi. Semua hanya diucapkan firman, terjadi segala sesuatu yang indah, yang luar biasa di alam semesta ini. Yang ketiga, siapa firman itu? Yesus itu sendiri. Dia telah mati di atas kayu salib
dan untuk menebus dosa manusia, dan juga dia hidup kalahkan kematian, dan setelah bangkit hari ketiga, 40 hari kemudian baru naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Yahweh itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Yahweh itu? Yang pertama-tama, saudara harus mendengar, memahami, serta melakukan firman itu. Dalam Lukas 8 ayat 8 dan 15. Ya, Lukas pasal 8 ayat 8 dan 15. Jadi orang mendengarkan firman, bukannya dengar, supaya saudara bisa hidup, dengar, mengerti, baru lakukan. Maka saudara pasti hidup sesuai dengan firman Yahweh itu. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa hidup oleh firman Yahweh itu? Yang menjadi kesukaanmu siang dan malam adalah Taurat Yahweh, ya, yang menjadi kesukaanmu siang dan malam, menjadi kesukaanmu adalah Taurat Yahweh, ya, itu di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3. Orang yang merenungkan firman Yahweh siang dan malam, apa yang dikerjakannya berhasil. Jadi kuncinya bukan pada usaha pekerjaanmu, kemampuanmu. Tapi ketika engkau dengarkan firman Yahweh, melakukan sesuai dengan firman Yahweh pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Yang ketiga, jadikan firman itu lebih penting daripada perhiasan. Di dalam Mazmur 119 ayat 72 dikatakan bahwa Tauratmu, firmanmu lebih berharga daripada emas dan perak. Tapi sekarang orang lebih menghargai perhiasan daripada firman. Kalau mau pergi keluar, kalau nggak pakai perhiasan dia nggak pede. Tapi kalau baca firman berhari-hari, biasa-biasa saja. Ini sudah semakin keliru di akhir zaman ini. Lebih senang sama perhiasan daripada firman Yahweh. Yang keempat, jadikan firman itu lebih manis daripada madu. Karena dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 103, bahwa firman-Mu itu lebih manis daripada madu. Sekarang banyak orang minum jamu tiap hari supaya sehat. Tapi tidak heran sekarang banyak orang hampir berhari-hari tidak baca firman, merasa pede saja, merasa mampu saja. Itu sudah keliru. Karena engkau belajar hidup di luar firman, kau pikir jamu bisa membuatmu sehat. Padahal firman ini dikatakan firman-Mu itu lebih manis daripada jamu, daripada madu maksudnya. Jadi kalau engkau jadikan firman itu lebih manis daripada madu, engkau tidak akan keluar rumah, engkau tidak akan melakukan aktivitasmu sebelum kau membaca dan merenungkan firman itu, karena itu yang terutama dalam hidupmu. Nah, sekarang apa kegunaan daripada firman itu? Firman itu kegunaannya yang pertama-tama adalah memerdekakan kita. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32, jika kamu mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, kamu akan dimerdekakan. Jadi orang yang suka mendengarkan firman, melakukan firman itu, hatinya merdeka, tenang, damai. Tidak ada intimidasi roh-roh jahat yang membuat dia kalut, bingung, gelisah. Tapi hatinya tetap merdeka. Karena apa? Firman itu memerdekakan setiap orang yang melakukan firman itu. Orang yang melakukan firman pasti tidak ada